Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriana dengan NIM B1A121-125. Saya dari kelas C, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Jambi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi dari mata kuliah Pancasila, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya. Baiklah, pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian, kedudukan, fungsi, dan sifat dari Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Konstitusi Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 1949 dan telah diamandemen sebanyak 4 kali. Yang dimaksud Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah hukum dasar tertulis. Nah, sebagai undang-undang dasar, ia berisikan norma-norma, aturan, ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Adapun kedudukan dari Undang-Undang Dasar 1945 pada sistem hukum di Indonesia yaitu sebagai hukum dasar tertulis paling tinggi dan norma hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis, artinya merupakan hukum yang mengikat pemerintah dan setiap warga negaranya. Adapun sifat dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama tertulis, artinya rumusannya jelas dan dituliskan sehingga menjadi hukum yang mengikat pemerintah dan warga negaranya. Yang kedua, singkat dan supel, artinya harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan memuat hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu memuat norma dan aturan yang harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, merupakan peraturan hukum positif tertinggi yang mengatur peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini biasa disebut dengan amandemen. Yang dimaksud amandemen ini berarti perubahan atau perbaikan. Sementara menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, amandemen berarti menambahkan bagian yang sudah ada. Dengan demikian, amandemen menunjukkan adanya perubahan atau perbaikan atas apa yang telah ada, dan penambahan atau perubahan itu tidaklah dimaksudkan untuk memperbaiki Undang-Undang Dasar 1945, melainkan untuk menambah atau perluasan isi atas ketentuan yang telah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Dengan adanya perubahan atau amandemen, maka konstitusi tidak akan menjadi dokumen sejarah yang mati, tetapi merupakan dokumen yang hidup dan dapat mengikuti serta mengarahkan perkembangan zaman. Nah, kemudian dalam era reformasi, perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu yang pertama, amandemen pertama dilakukan melalui Sidang Umum MPR RI tanggal 19 Oktober 1999. Yang kedua, amandemen kedua dilakukan melalui Sidang Tahunan MPR RI yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen yang ketiga dilakukan melalui Sidang Tahunan MPR RI pada tanggal 9 November 2001. Dan yang terakhir yaitu amandemen yang keempat dilakukan pada Sidang Tahun MPR RI yang dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2002. Adapun dampak yang ditimbulkan dari berbagai perubahan atau pasca dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menonjol, salah satunya yaitu penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Semuanya telah ditiadakan atau diadakan pencabutan secara diam-diam, walaupun sebagian materi dari penjelasan tersebut sebenarnya sudah tertampung dalam perubahan Undang-Undang Dasar tersebut. Sedangkan salah satu perubahan-perubahan yang berkaitan dengan jabatan presiden atau wakil presiden yaitu presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar yang baru yang berbunyi presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Selanjutnya yang berkaitan dengan masa
yang berkaitan dengan masa jabatan presiden dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang semula berbunyi presiden dan wakil presiden memegang kekuasaan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah, dari ketetapan tersebut berarti tidak ada pembatasan sampai berapa kali seseorang itu dapat dipilih kembali menjadi presiden atau wakil presiden, sehingga pasal tersebut dilakukan perubahan menjadi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan lagi. Nah, selanjutnya yaitu materi yang terakhir, tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang pertama, untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dan mencapai tujuan nasional, serta menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kekuatan rakyat. Yang kedua, memperluas partisipasi agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak agar sesuai dengan perkembangan HAM dan peradaban umat manusia yang menjadi syarat negara hukum. Yang keempat, melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara yang sangat penting bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi. Dan yang kelima, menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia, sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.